Halo teman-teman, kembali lagi di channelku. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan untuk teman-teman mensubscribe dan juga mengklik loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan informasi, teman-teman tahu terus tentang sekolah kedinasan, STD, dan perkeretaapian. Untuk yang belum, silakan diklik dulu loncengnya dan subscribe-nya. Kakak tunggu 3 detik ya. 1, 2, 3. Oke, kakak anggap kalian sudah mensubscribe semuanya. Untuk teman-teman semua di sini, kakak akan membahas terkait tips, triknya juga, serta bocoran tentang tes TPA. Nah, buat teman-teman yang lulus pada tahap tes SKD kemarin, kalian akan melaksanakan tes selanjutnya, yaitu tes TPA dan juga psikotes ya. Tapi untuk kali ini kakak akan informasikan ke teman-teman dulu terkait tes TPA-nya. Jadi baru aja beberapa hari yang lalu saya mencoba mencari informasi terbaru terkait TPA ya, terkait TPA, apa aja yang akan diujikan, apa aja sih pelajarannya yang akan dites, dan juga berapa waktu yang akan ditempuh untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, di sini akan kakak bahas semua ya. Oke. Langsung aja ke intinya. Yang pertama, untuk tes TPA itu sendiri terdapat 3 mata pelajaran sekolah menengah atas atau SMA ya, di mana terdiri dari mata pelajaran fisika, matematika, dan juga bahasa Inggris. Di mana pada saat nanti kalian mengerjakan soal TPA tersebut ada 75 soal yang harus dikerjakan sama teman-teman dalam waktu kurang lebih 1 jam. Untuk matematika terdiri dari 30 soal, bahasa Inggris terdiri dari 30 soal, dan fisika terdiri dari 15 soal. Pada tes TPA ini kurang lebih tidak jauh beda dengan tes SKD ya teman-teman. Untuk tes TPA-nya masih menggunakan CAT atau masih menggunakan komputer, di mana hasil yang kalian kerjakan itu langsung terlihat nilainya. Oke, mungkin teman-teman pada bingung nih, apa aja sih dari pelajaran tersebut yang dipelajarin? Nah, di sini aku bakal jelasin sama teman-teman semua. Untuk pembahasannya, mulai dari bahasa Inggris dulu ya. Bahasa Inggris itu biasanya tentang materinya tentang grammar dan juga tentang cerita gitu. Yang bisa bahasa Inggris pasti lancar, karena mungkin itu lebih mudah daripada yang fisika atau matematika kalau menurut saya. Nah, untuk yang fisika itu sendiri materinya itu terdiri dari pengukuran, GLB dan GLBB, hukum Newton, impuls. Lalu ada materi tentang tekanan kayak gitu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu pembahasan materi yang akan dipertanyakan di soal tes TPA nanti ya. Nah, untuk matematika, mungkin banyak teman-teman matematikanya kurang atau apapun itu. Karena jujur saya juga matematikanya kurang, saya lebih baik bahasa Inggris daripada matematika, kan kayak gitu. Nah, untuk matematikanya, itu yang menjadi materi pada soal nanti, biasanya ada deret matematika, logaritma, persamaan kuadrat, matriks, trigonometri. Trigonometrinya dasar ya teman-teman ya, bukan yang udah levelnya tinggi tapi yang dasar. Lalu ada fungsi komposisi, limit dasar, persamaan garis singgung, dan peluang. Ada banyak tes yang akan dipertanyakan nanti, jadi teman-teman silahkan persiapkan itu semua. Nah, untuk saran kakak, karena kalian sudah tahu apa aja yang bakal dibahas nanti,
silahkan kalian pelajari. Karena tes TPA ini pelajaran SMA teman-teman. Ya kelas 10, 11 dan 12 lah kurang lebih kayak gitu. Jadi itu pelajaran SMA. Untuk teman-teman yang masih SMA kan masih fresh, masih ngerti dengan pelajaran itu, jadi mungkin lebih gampang untuk menyelesaikannya ya teman-teman. Oke, saran kakak. Banyak juga yang tanya di DM maupun di YouTube. Kak, gimana ya kak? Mending beli buku atau kita kayak bimbel kayak gitu. Nah, saran kakak, silahkan kalian beli bukunya juga di Gramedia. Itu ada nanti di judulnya itu tes TPA tahun berapa kayak gitu kan. Lalu tidak salah juga untuk kalian bimbel, Kak. Bagi kalian yang benar-benar kurang ibaratnya, kurang memahami materi-materi tersebut, silahkan kalian bisa bimbel. Itu opsi yang baik ya teman-teman ya, sama-sama baik semuanya. Lalu tips untuk mengerjakan soal tersebut biasanya hampir sama dengan tes SKD kemarin ya teman-teman. Teman-teman harus mengerjakan soal yang ibaratnya mudah dulu. Nah, kalau saran kakak, yang mudah itu ya biasanya bahasa Inggris. Lalu setelah bahasa Inggris selesai, baru kalian bisa ngerjakan yang lain, kayak gitu. Intinya hampir sama saja, tapi ini lebih ke materi pelajaran SMA ya teman-teman. Ya, saya yakin teman-teman pasti pada bisa lah, karena baru lulus juga kan gitu. Bagi teman-teman yang sudah lulus tahun 2018 atau 2017 dan daftar lagi di STD, silahkan teman-teman juga belajar dengan metode yang sama. Jangan lupa untuk memahami soalnya, memahami caranya, jangan sampai kalian ngeblank atau kayak gimana gitu. Untuk tes SKD kemarin, wah itu apresiasi buat teman-teman yang lulus. Semoga kalian di tes TPA lulus juga. Mungkin cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga teman-teman semuanya merasakan manfaatnya. Bagi teman-teman yang masih bingung, yang masih mau bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Lalu jika teman-teman yang sudah nonton video ini dan merasa dirinya lolos SKD dan lolos pada tahap TPA, silahkan teman-teman komen di bawah, karena komen dari teman-teman itu menunjukkan dan mengapresiasikan apa yang kakak buat gitu. Karena jika kalian komen, wah ada kebanggaan tersendiri dari kakak bahwasannya kalian yang sudah nonton ini lulus gitu, walaupun itu bukan karena hasil kakak, tapi hasil karya usaha kalian. Tapi setidaknya dengan adanya kakak berharap ini jadi bahan yang lebih baik lagi, menjadi pembelajaran juga buat teman-teman, pembelajaran buat kakak, menambah wawasan teman-teman semuanya. Mungkin itu aja untuk yang suka dengan konten ini, yang berharap konten ini akan terus memberikan informasi tentang STTD atau sekolah kedinasan lainnya. Silahkan like dan komen, share, juga subscribe, klik tombol lonceng ya teman-teman ya. Jangan lupa buat teman-teman untuk jaga kesehatan, tetap optimis, sayangi orang tua kalian karena itulah kunci keberhasilan kalian juga. Berdoa jangan lupa, latihan juga, karena kita yakin kalian bakal sukses semuanya. Siapa tahu pada kesempatan selanjutnya teman-teman bisa jumpa dengan kakak. Jangan lupa teman-teman salam, sapa kakaknya, karena saya pribadi tidak mengenal satu-satu gitu. Jika kalian mengenal saya, silahkan kalian sapa nanti di STTD atau apapun itu. Sampai bertemu lagi di konten selanjutnya. Semoga kita bisa bertemu di realnya ya teman-teman ya. Nanti kita bisa tukar pikiran dan tukar cerita. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Thank you.